Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Yang kami hormati semua pembimbing dalam program pelatihan Lawpreneurship. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak bisa kami sebut satu persatu namanya dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi panjang kami tentang perusahaan dan platform yang kami rancang, yakni PT Sinar Merangkai dan Explore. Sebelum itu, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maliki Sirojudin Agani, serta para anggota kelompok yang akan menjadi pembicara pada malam hari ini. Pertama ada Krisnawati Tri Utami, ada Muhammad Syahrihan, saya sendiri Maliki Sirojudin Agani, kemudian Nisa Dika Putri, dan ada Nabila Syifa Az-Zahra, dan terakhir ada Olive Octavia Putri. Supaya kita tidak membuang-buang waktu, kepada pembicara pertama saya persilakan untuk menjelaskan materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Perusahaan kami bernama PT Sinar Merangkai atau Jargot. Kami merupakan aplikasi penyedia layanan yang menyediakan jasa menjahit dan mendesain baju sesuai keinginan konsumen yang akan terhubung mulai dari para penjahit hingga desainer profesional. Misi kami yang pertama yaitu kami mampu memberikan kepuasan produk kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang seiring dengan perkembangan fashion yang terjadi. Lalu misi kami ada 3. Yang pertama, menawarkan produk fashion yang up-to-date dari para penjahit dan desainer yang berkompeten. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen sehingga banyak yang menjadi pelanggan tetap. Dan yang ketiga, menawarkan pada keunggulan produk dari segi kualitas barang hingga menambah nilai pelanggan. Produk kami, yaitu kami sebagai service provider, menyediakan layanan berupa jasa jahit, konsultasi desain, sampai pemesanan pakaian melalui platform marketplace yang menghubungkan customer kepada para penjahit hingga desainer profesional. Untuk biaya, kami membebaskan dalam mengakses platform atau aplikasi. Tapi untuk biaya menjahit dan desain baju dapat berkisar mulai dari puluhan ribu sampai belasan juta. Kembali lagi kepada jenis pemesanan dan produk yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan customer. Untuk keempat, produk dan jasa kami berwujud dalam bentuk platform marketplace, website, dan yearly event. Dan untuk publicity-nya, kami bekerja sama dengan IFC atau Indonesia Innovation Chamber, iklan dan promosi. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Function dan differentiator. Menyediakan platform yang berguna sebagai tempat konsultasi desain dan wadah baru untuk para penjahit kaki lima dan desainer profesional dalam melebarkan usaha serta mendigitalisasi usaha mereka ke dalam platform dengan lingkup yang lebih luas. Selanjutnya, personality. Penjahit dan desainer sebagai pelaku utama yang terdaftar dalam platform kami memiliki sifat yang approachable, friendly, dan helpful. Kompetisi. Perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi dengan inovasi yang belum pernah ada di Indonesia maupun di dunia. Yang mana di samping menyediakan platform yang berguna untuk dijadikan tempat konsultasi desain, juga menjadi wadah baru untuk desainer profesional ataupun para penjahit amatir. Yang terdapat dukungan. Yang pertama, Komunitas Tailor Indonesia. Yang kedua, Asosiasi Perancangan Pengusaha Indonesia atau APPMI. Yang ketiga, Ikatan Perancang Indonesia. Yang keempat, Perusahaan Konveksi Indonesia yang sudah go internasional. Analisa pasar. Target pasar usaha kami menjaring semua kalangan khususnya masyarakat metropolitan dan metroseksual, yaitu wanita dan laki-laki yang berusia dari 17 sampai 60 tahun. Pada kenyataannya, bisnis yang berkaitan dengan pakaian ini tidak pernah sepi, karena seumur hidup seorang manusia akan selalu membutuhkan pakaian. Selalu ada orang-orang yang membutuhkan jasa menjahit, tidak sekadar membeli pakaian jadi. Strategi dan implementasi bisnis. Yang pertama ada optimalisasi sumber daya manusia perusahaan dengan sertifikasi dan pelatihan persiapan sertifikasi. Yang kedua, menjaring mangsa pasar yang luas berdasar mitra kerjasama yakni produk kelas bawah hingga kelas atas. Yang ketiga, penyediaan platform marketplace yang variatif guna memaksimalkan aksesibilitas target pasar dan bekerja sama dengan mitra potensial yang berada. Competitiveness. Yang pertama,
konsultasi desain yang praktis dengan memberikan akses kepada berbagai macam kalangan terhadap produk desain yang berkualitas. Yang kedua, memberikan wadah kepada para penjahit tradisional sampai desainer profesional dalam melebarkan usaha. Dan terakhir, melakukan quality control dan menjaga kualitas SDM berupa lisensi sertifikasi profesi dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penjahit dan desainer serta quality control terhadap bahan. Marketing strategi and sales. Yang pertama, memperluas jaringan platform. Yang kedua, promosi dan branding di media secara masif. Yang ketiga, menggandeng desainer dan brand-brand ternama. Yang keempat, melakukan sosialisasi ke lapangan. Yang kelima, melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Yang terakhir, sertifikasi profesi. Selanjutnya, teams. Dalam perusahaan ini, tenaga kerja yang digunakan adalah karyawan, desainer, trainer, dan penjahit. Titik komputer penting dalam perusahaan adalah jaringan dan koneksi yang kuat. Sebagai ujung tombak perusahaan, kami menciptakan dengan fitur yang terbaik, sehingga customer akan merasa nyaman dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Oke, untuk di MC, key partners-nya yang pertama ada penjahit, yang kedua desainer, yang ketiga perusahaan tekstil dan konveksi, yang keempat ada perusahaan di bidang IT. Untuk key activities, menciptakan platform untuk penjahit dan desainer. Value propositions, wadah baru untuk menjahit dan desainer. Customer dapat memilih kualitas produk mulai dari penjahit atau desainer desain pakaian dan kualitas bahan. Untuk key resource-nya, yang pertama ada SDM, yang kedua programmer, yang ketiga pekerja perusahaan tekstil, dan yang keempat desainer dan penjahit. Untuk customer relationship-nya, yang pertama ada beban biaya pengiriman, yang kedua voucher promo setiap bulannya, dan yang ketiga fitur self-design secara gratis. Untuk customer segments, masyarakat metropolitan dan metroseksual, wanita dan laki-laki berusia dari 17 sampai 60 tahun. Untuk channels-nya, platform marketplace, website, dan yearly event. Cost struktur, distribusi dan pemasaran, development aplikasi, gaji karyawan, iklan dan promosi. Untuk revenue streams, ada penjahit dan desainer yang mendaftar di aplikasi, ada juga penjualan produk distributor bahan tekstil. Oke, jadi untuk cash flow perusahaan kami, di sini yang pertama ada financial projection. Bisa dilihat sendiri pada tabel berapa jumlah yang kami keluarkan untuk pre-investment cost ini. Dari lisensi untuk BNSP hingga miscellaneous expenses. Biaya lainnya yang dimaksud di sini adalah biaya pelayanan bank. Maka total pre-investment cost-nya sebesar 22.300.000. Untuk bagian yang kedua adalah operasional tahun pertama. Bisa dilihat sendiri pada tabel jumlah yang kami keluarkan untuk professional expenses yang di dalamnya terdapat biaya ATK hingga pembuatan kantor. Jadi perusahaan kami memilih untuk tidak menyewa kantor tetapi membuat kantor sendiri dan biayanya sebesar 50 miliar. Selanjutnya ada biaya bonus karyawan hingga pemeliharaan kendaraan kantor. Untuk total operasional tahun pertama ini sebesar 94.627.221.200 rupiah. Maka untuk total investmentnya sebesar 94.949.521.200 rupiah. Untuk asal investasi perusahaan kami itu dari setoran pemegang saham sebagai dana awal sebesar 800 miliar. Jadi untuk tahun pertama kami masih belum membutuhkan investasi. Namun perusahaan kami nantinya ketika sudah besar akan membuka ruang untuk orang lain agar berinvestasi pada perusahaan kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai estimasi kos 3 tahun. Dari biaya ATK sampai pemeliharaan kantor, pada tahun pertama pengeluarannya berkisar 94 miliar. Tahun kedua berkisar 111 miliar dan tahun ketiga berkisar 34 miliar. Estimasi pendapatan selama 3 tahun, yaitu dari penjualan dan pendapatan proyek. Tahun pertama menghasilkan hasil berkisar 823 miliar, tahun kedua berkisar 833 miliar, dan tahun ketiga berkisar 889 miliar. Yang terakhir adalah analisa cash flow. Total pendapatan inflow tahun pertama berkisar 823 miliar, tahun kedua berkisar 833 miliar, dan tahun ketiga berkisar 889 miliar. Dan outflow-nya pada tahun pertama totalnya berkisar 94 miliar, tahun kedua berkisar 111 miliar, dan tahun ketiga berkisar 34 miliar.
Baik, terima kasih disampaikan kepada para pembicara pada malam hari ini. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai tentang rancangan perusahaan kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.